pemimpinnya udah mau diganti. Pemimpin selanjutnya. Vivi, wah jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue, please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren. Lo mau mati juga, ha? Vivi, kok lo ngomong gitu sih, keren? Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, gak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih? Bau banget. Ren, serem banget, wey. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepet ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut. Apa? Aku gak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue gak bisa potong rambut gue. Semoga bola mataku coklat. Yah, kok biru sih? Aneh banget. Mending private aja deh. Mending aku pakai softline warna coklat biar orang-orang gak tahu kalau warna bola mata aku biru. Ma, bola mata mama apa? Coklat. Kamu juga sama kan, Nak? Iya ma, aku pergi dulu. Oke, hati-hati, Nak. Hai teman-teman. Ren, bola matamu warna coklat. Iya nih. Kalau gitu kamu nggak bisa masuk kelas IPA. Anak IPA harus bermata ungu. Tapi kan nilai mat biologiku tinggi. Udah sana kamu pergi aja cari kelas lain. Ya, harusnya aku pakai softline ungu. Selamat pagi semuanya, absen dulu ya. Apa ada yang punya bola mata hijau? Gak ada, Pak. Bola mata biru? Gak ada, Pak. Oke, bola mata coklat? Saya, Pak. Oke, cuma kamu ya, Ren. Aduh, aman gak ya? Gawat nih kalau sampai ketahuan bohong. Anak-anak, kalau ada yang melihat orang berbola mata biru, kalian bisa langsung laporkan ke kepala sekolah ya. Loh, emangnya ada apa sama bola mata biru? Hai, Ren. Hai Marco. Warna matamu apa? Kok pakai kacamata hitam? Iya, Ren. Soalnya warna mata aku abu-abu. Kenapa kamu tutupin, kan bagus? Ya, gak pengen aja. Soalnya biasanya warna abu itu dibully dan dari kalangan rakyat biasa. Oh gitu. Aduh, mataku perih. Kayaknya softline-nya kena debu. Apa, Ren? Softland? Maksudku mataku kelilipan. Aku ke toilet dulu. Aduh, perih. Lepas dulu deh. Ren, itu warna bola matamu biru. Marco. Iya, aku nggak suka sama warna bola mataku. Sebenarnya warna bola mataku coklat, bukan abu-abu. Hah? Dan kamu tahu nggak sebenarnya warna bola mata biru itu? Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur.
Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu di penjara. Ran, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah nggak bisa lagi kayak gini. Mah, angka umurku berapa? 80 tahun, Ren. Udah kuduga umurku pasti panjang. Ren, umurmu sampai berapa? Umurku sampai 80 tahun, masih panjang banget. Aku aja baru ulang tahun yang ke-17 kemarin. Kalau kamu berapa, Reza? Umurku sampai 40 tahun, Ren. Yah, pendek. Gak apa-apa, yang penting aku akan selalu sayang sama kamu sampai aku mati. Reza, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kamu ada satu permintaan gak? Pasti dikabulin. Ada, aku mau tukeran sisa umur sama kamu. Apa? Gak mau, aku kan maunya hidup 80 tahun lagi. Maaf ya, sisa umur kita udah ketuker sekarang. Kamu nyebelin, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Nak, si Reza. Udah, aku gak mau denger nama Reza lagi. Reza meninggal barusan, Nak. Dan sebelum meninggal, dia nitipin surat ini buat kamu. Hah? Angka 4 ini maksudnya apa? Itu angka kematian lo. Kalau ada yang pilih angka 4, lo bakal meninggoy. Aku private aja deh. Angka kematian lo berapa, Besti? Aku 4, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tenang, gue bakal rahasiain kok, kan lo sahabat gue. Pilih angka 7, 9, atau 11. Jangan pilih 11, itu angka gue. Jangan pilih 7, itu angka gue. Lo nggak mau kehilangan sahabat lo kan, Ren? Aku pilih angka 9 aja deh. Siapa yang berani pilih angka 9? Ada apa ini? Kepala desa kita meninggal karena ada yang pilih angka 9. Yang tahu pelakunya akan dikasih hadiah 100 juta. Ren yang pilih angka 9, Pak. Mana hadiah saya? Lala, kenapa kamu mengkhianati aku? Ren, ikut kami ke kantor polisi. Besti, maafin aku ya. Tadi aku keceplosan. Kamu korbanin aku demi uang. Maafin aku janji bakal jadi sahabat yang setia. Ya udah, aku maafin kamu. Lala, lo kan sahabatnya Ren, lo pasti tahu kan angka kematian Ren berapa? Gue bakal bayar lo 50 juta. 50 juta, angka kematian Ren 4. Gue pilih Ren mati. Aku bisa tahu tingkat kepelitan orang. Ma, aku jalan dulu ya. Ren, Tupperware mama jangan sampai ketinggalan ya. Itu mahal tahu. Iya, Ma. Awas kalau sampai ketinggalan. Hai guys, gue ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ya, Lala. Gue mau bagi-bagi makanan buat kalian, Besti gue. Wah, asik. Nih, sepotong roti, kalian bagi-bagi ya bersepuluh. Makan aja, gue ikhlas kok. Ya ampun lah, ini roti cuma secuil. Sekali gigit juga habis. Gimana bagi-baginya? Buset, pelit amat kamu, La. Itu kan kamu bawa roti banyak banget. Ini semua buat gue makan sendiri, buat stok makan gue selama 3 bulan. Astaga, pantas aja tingkat kepelitan Lala 80%. Apa lo bilang kalau nggak mau ya udah sini balikin. Jadi hemat sepotong roti gue. Hai guys, mau susu gratis gak? Tumben kamu bagi-bagi. Iya nih, ambil aja, ada banyak kok. Loh, ini susunya udah pada kadaluarsa. Iya, udah jamuran. Oh iya, udah basi. Ya iyalah, kalau nggak basi gue nggak bagi kalian. Orang pelit kuburannya sempit. Apa nih maksudnya? Jadi Ren, setiap ada orang yang bertanya sama kamu bakal jawab itu. Ngerti nggak kamu? Mana saya tahu, saya kan ikan. Ren, lihat kacamata hitam mama nggak? Mana saya tahu, saya kan ikan. Pasti kamu yang ambil terus taruh sembarangan ya. Jawab yang jujur. Mana saya tahu, saya kan ikan. Ikan nggak pakai kacamata hitam, Cok. Ren, kamu mau makan apa? Nanti papa belikan pulang kerja. Mana saya tahu, saya kan ikan. Ya udah, nanti papa belikan cacing beku untuk kamu. Kok cacing beku sih, Pa? Mana papa tahu, kamu kan ikan. Ran, nanti malam lo datang ke acara Sweet 17 gue kan? Mana saya tahu, saya kan ikan. Serius, Cok, lo dateng kan? Mana saya tahu, saya kan ikan. Ikan, muka lo kayak ikan. Ih, kok kasar sih? Mana saya tahu, saya kan udang. Akan turun salju atau hujan, aku pengen banget main salju. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Pintu rumah kita beku karena salju, kamu nggak bisa keluar. Astaga, aku keluar lewat jendela aja deh kalau gitu. Pakai baju dingin dulu, nanti kamu mati kedinginan. Aduh, dingin banget. Ren, gara-gara lo bikin salju, gue jadi flu nih kedinginan. Ren, gara-gara lo toko es krim bapak gue bangkrut karena nggak ada yang mau beli es krim. Ternyata musim salju nggak begitu baik.
Selamat musim panas. Ren, gara-gara lo kita semua kesulitan air, cuaca panas banget. Gara-gara lo jadi banyak kebakaran hutan, kulit gue juga ngelupas karena kepanasan. Aduh, serba salah. Tadi dingin diomelin juga. Ren, pokoknya lo harus tanggung jawab, ganti rugi. Hujan uang, Wah, turun uang dari langit. hujan duit. Ini keajaiban dunia, cu. Gimana, senang kan kalian? Lo emang terbabik? Hah, terbabik? Terbaik maksud gue. Jadi pintar atau jadi cantik? Jadi pintar lebih penting kan? Ren, udah kamu gak usah pergi sekolah lagi. Nilaimu itu selalu jelek, cuma malu-maluin orang tua aja, tau nggak? Aku bakal buktiin kok, Ma. Gak ada harapan. Aku bakal dapet nilai bagus. Kamu itu udah bodoh dari lahir. Itu kan cewek yang tiap tahun gak naik kelas. Iya, dia bodoh banget. Gak ada yang mau temenan sama dia. Jangan deket-deket yuk, ntar ketular bodohnya lagi. Silahkan kerjakan ulangan mat kalian ya. Gampang ini mah. Udah selesai, Pak. Ren, kok lo cepet banget selesainya? Lo pasti nyontek punya gue ya, dasar tukang nyontek. Apaan sih? Aku nggak nyontek kok. Lo kan dodol, pokoknya kalau nilai lo sampai bagus, pasti lo nyontek gue tadi. Ren, selamat ya, nilai kamu paling tinggi di kelas. Pak, Ren pasti nyontek saya pas ulangan tadi. Enggak, Pak. Saya beneran nggak nyontek. Iya Ren, bapak percaya kok. Tania, nilai kamu aja dapat 30. Woi Ren, lo pasti nukar kertas ulangan kita kan? Udah bodoh, licik lagi. Dasarnya bocah gendeng, bapak hukum ya kamu. Pekerjaan ayah aku apa ya? Kok nggak muncul-muncul sih? Ren, pekerjaan ayah gue dokter, ayah lo apa? Belum muncul nih. Udah pasti pekerjaan ayah lo rendahan. Guys, gue mau cerita ada kisah orang tua kaya yang gak kasih tahu anaknya kalau mereka itu kaya. Anak itu hidup miskin dan dia kira orang tuanya cuma pemulung. Terus. Pas anak itu udah umur 21 tahun, orang tuanya baru kasih tahu kalau sebenarnya mereka itu kaya raya, mereka cuma pura-pura miskin. Wah, itu kisah nyata ya? Apa sih Ren? Ikut-ikutan aja, pengen ya lo. Pengen ya lo ngarep jadi orang kaya, lo itu orang miskin, gak usah banyak mimpi, orang tua lo aja kerjanya gak jelas. Kayaknya aku nggak usah berharap terlalu banyak deh. Selama ini aja kita hidup susah. Mana mungkin pekerjaan papa bagus. Papa mafia. Sebenarnya kita kaya raya, tapi papa harus menyembunyikannya. Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu, jangan sampai ada yang tahu. Iya mah. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru, hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah? Yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih, darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget, ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku, warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana, aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama mama. Ren itu cuma orang biasa, dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke Ren, akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayahku. Tunggu. Hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Apaan nih? Hari ini kamu yang akan mengadili setiap orang akan masuk surga atau neraka. Ren, maafin aku ya, aku suka jedutin kepalamu ke tembok. Aku lakuin itu biar otakmu jadi pintar karena kamu kan bodoh. Wah, iya ternyata kamu baik. Ren, maafin kakak ya, kakak banting kamu pas bayi biar kamu gak kagetan pas udah gede. Kamu tahu kan maksud kakak baik? Iya kak, aku jadi terharu. Sayang, maafin mama juga ya. Mama suka kasih kamu makanan basi agar perutmu jadi kuat. Mama perhatian banget sih sama aku. Ren, akhirnya papa bisa ketemu kamu. Papa? Papa kangen. Hah? Papa kangen? Papa aja ninggalin aku pas kecil.
Kata mama papa selingkuh. Mamamu bohong, papa nggak diizinin ketemu kamu. Sebenarnya mamamu nyeselin.